warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am wa silatul arham wa sallu wan nasu niyam fadkhulul jannah bissalam. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ciri-ciri daripada orang yang akan memasuki menjadi penghuni surga setunggal afshus salam, selalu menebar salam. Salam niku menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Gini mboten? Contohnya napa? Salam niku menghalalkan yang tadinya haram. Contohnya panjenengan sholat. Di dalam sholat boten kenging matur, boten kenging munjuk, boten kenging dahar. Tapi nembun salam, assalamualaikum warahmatullah. Jenengan angsal matur, angsal dahar, angsal munjuk, angsal tumingan. Jadi menghalalkan yang tadinya tidak boleh. Sehingga kriteria daripada orang yang akan dimasukkan surganya Allah, yang pertama menebar salam, menebar salam, menebar kedamaian, biqaulina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sedaya dipun pinaringi golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas golongan ingkang dipun masukaken tadkhulul jannah bisalam, dimasukkan ke surganya Allah dengan selamat. Amin ya rabbal Alamin. tinggali kriterianipun wa at'imut ta'am, orang yang selalu memberikan makanan. Pun angsal snack napa dereng? Pinten? Kalih. Iki nembe permulaan mulai untuk kalih. Engko bali nggo keranjang. Wa at'imut ta'am, kriteria orang yang masuk di dalam surga adalah orang yang selalu memberi makan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan di dalam masjid Al-Huda Silembit, jamaahnya, takmirnya, sedaya lingkungan merupakan orang yang at'imut ta'am. Contohipun dalu niki pun angsal snack sedaya. Allahumma Amin. snack niki sing sesuk dados saksi panjenengan sedaya ngarsanipun dalam Allah Subhanahu Wa ta'ala. ameh dileboken neraka ana tahune sumbeli tahu, ora situ mlebu neraka. Allahumma Amin. jajal dijiliki wonten mboten. Wa aqimut ta'am. Sinomor ping 3, kriteria tiang ingkang masuk surga niku silatul arham, orang yang selalu bersilaturahmi. Mudah-mudahan dalu niki kita kepanggih mujalasah muwajjahah wonten lingkungan Silembit, wonten Masjid Al-Huda, dipun dadosaken ajang silaturahim. Allahumma Amin. wa sallu wan nasu niyam. Kriteria tiang ingkang dipun lebetaken surga malih nggih menika wong niku purun salat dalu. Ketika orang-orang lain sedang terlelap dalam tidurnya, maka orang tersebut bangun untuk melakukan sholat walau rakaatan wahidah, senajan satu rakaat. Mudah-mudahan husnudzon wonten dalu punika sedaya para hadirin merupakan orang yang biasa qaimul lail. Allahumma Amin. dia yang biasa bangun di tengah malam. Allahumma Amin. biasa bangun apa betul? Nih napa? Peace. Masya Allah. Tambahi, mumpung sasi napa?
Siap. sasiroja. Tadkhul jannah bisalam. Kriteria-kriteria ingkang wau setunggal absus salam, menebar salam, menebar kedamaian. Wa ta'imut ta'am, memberikan makanan terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Wasilatul arham, orang yang mau bersilaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan orang mau sholat ketika yang lain sedang tertidur. Tadkhul jannah bisalam. Allahumma amin, Amin. ya rabbal. Amin. Iklan sekedap. Buka dia mbak, ya, terus apa? Kon dibuka ya, sekedap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. أما بعد حضرة الكرام المحترم علماءنا الكرام ingkang tansah dipun minulyaken, wabil akhas al muqaddimah langkung rumiyin ingkang kula mulyakaken dumateng Bapak Kiai Siswoyo akhinal karim fillah Mas Tajuddin, Mas Kiai Tajuddin ingkang alhamdulillah iki mun rawuh dereng sampun ono iki. Mudah-mudahan beliau, para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita senantiasa dipun pinaringi kesehatan. Allahumma Amin. Atalallahu umra bisihatin wa afiyah, dipun pinaringi yuswa ingkang dawa kangge bimbing kita angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya kepengurusan Masjid Al-Huda, ugi sedaya para jamaah, para pilenggah, para bapak, saha putri, adik-adik sederek muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sepindah kanthi nikmatipun Allah ingkang sampun dipun lumitiraken dumateng kita sedaya, kanthi syukur kita, kanthi pangalembono dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo kita iqraraken wa qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dalu punika dalu ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya bencana, sedaya musibah, sedaya wabah Allah sirnakan dari alam bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi kunjuk atur ing ngarsa Nabi agung kita Sayyidina Muhammad wa biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kanthi kita berusaha ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan sekuat tenaga, kita dipun dadosaken umat ingkang dipun banggaaken dening Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para sedherek sedaya ingkang tansah dipun minulyakaken dalu niki, kita sesarengan muwajahah mujalasah wonten Masjid Al-Huda ingkang dipun mulyakaken niki. Boten wonten tujuan lintu kejawi inggih menika setunggal pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kangge tambah ziyadatul ilm, nambah keilmuan kita sehingga saged kita amalaken. Allahumma amin. Ugi salajengipun nggih kita hajataken dalam rangka peringatan apa? Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad. Iku mun dipun jelasaken sedaya napa ingkang dipun
panggih dening Kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niku wau inti hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Abu Muhammad. Ananging wonten sasi napa niki jenenge? Sasi napa? Rajab. Wa qala al-Imam Dzunun al-Misri. Syekh Dzunun al-Misri ngendika, Rajabun syahruz zara' wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadun syahrul hasad. Syekh Dzunun al-Misri ngendika, Rajabun syahruz zar'i. Sasi Rajab niku sasi kangge napa? Menabur benih. Napa? Jenenge napa? Nandur. Nah, Rajabun syahruz zara'. Sasi Rajab niki merupakan sasi kanggo nandur. Nandur napa? Nandur amal, nandur kebiasaan. Wa Sya'ban syahrus saqi. Setelah Rajab berakhir, karena niki di penghujung bulan Rajab, karena Rajab juga termasuk syahrut taubah, bulan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa syahrul istighfar, dan bulan yang kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Terlebih di penghujung bulan Rajab ini kita sarang-sarang ikhtiar memperbanyak istighfarillah, meminta ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanduran-tanduran kita niki benih unggulan. Allahumma amin. Wa Sya'ban syahrus saqi. Setelah Rajab berakhir, maka datanglah bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu syahrus saqi, bulan untuk menyirami. Setelah kita tabur benih, coro bahasa silempite napa? Nandur. Para nandur ya kudu disirami. Nek upama nandur tok mboten disirami, kira-kira iso urip napa mboten? Urip napa mboten, Bu? Mboten. Sisa niki pun mulai nandur, dalu pun mulai salat tahajud dereng, Bu. Yo nandur nopo? Saniki pun mulai tadarus Al-Qur'an apa dereng? Dereng. Mun nilai jamaah napa dereng? Nih bapak-bapak sampun? Alhamdulillah. Ibu-ibu sampun napa dereng? Sing sampun. Kata sing sampun napa kata ingkang dereng? Dereng. Sesuk panen. Mane ninggone tonggone. Syahrul Sya'ban syahrus saqi. Sasi Sya'ban niku syahr sasi nggih nyirami. Mula saniki tesih wonten kesempatan kangge niki kita mumpung di penghujung bulan Sya'ban, bulan napa Rajab, kita mulai menanam benih, nandur. Sehingga sesuk sasi Sya'ban kita saged nyirami. Allahumma amin. Bar disirami seger-seger ijo-ijo, rasane seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Tanduran jagung terus disirami, terus metu wohe api-api, kira-kira jenengan seneng napa mboten? Tapi nek nandur jagung, jeruk jagunge niku mringis-mringis. Mboten wonten wohe, kira-kira nyesel napa mboten? Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan tibalah kepada bulan yang mulia, bulan suci, sehingga kita dipun sunahaken dari Kanjeng Nabi Abu Muhammad SAW. Kita menginginkan keberkahan dengan datangnya bulan-bulan yang mulia, sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna sarang-sarang. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
yaumal hasad. Setiap orang akan memanen dengan apa yang ditanamnya. Dan orang yang menyia-nyiakan dengan apa yang ditanamnya, maka dia akan menuai dengan penyesalan. Mongko mumpung Rojab niki pun mulai dalu niki nggih dipuniati nggih minimal 1 hari niku 1 lembar Al-Qur'an. Mun apa dereng? Dereng. Nek Ramadan kinten-kinten katame ping pinten? Ping 3. Alhamdulillah. Berarti ping 3 maca Ikhlas ngantos ping 9. Jenengan iki. Sehingga wa kullun yasudu ma zara'a faman dayya az-zira'ah nadima yaumal hasad. Tiang ingkang menyia-nyiakan, orang yang menyia-nyiakan tanamannya, maka ketika menuai akan merasa menyesal. Sehingga ngendika waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Al-Ghunniyah. Terus Rajab niku terdiri dari 3 huruf, ra jim ba. Ra niku artinya rahmatullah. Jadi sasi Rajab niki merupakan sasi bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu karena beliau Rasulullah pas sasi Rajab niki beliau diangkat di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung mawon Isra niku nek cara bahasa niku perjalanan di waktu malam sampai ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Niki yang menemani di dalam perjalanan adalah Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salam. Sampai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik langit 1 sampai langit 7. Ketika sampai langit ke-7, malaikat Jibril tidak berani untuk naik ke Sidratil Muntaha. Sehingga Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ya Jibril, lima ta'akhkhar fil maqam. Wahai Jibril, kenapa engkau meninggalkan saya di tempat ini wahai Jibril? Padahal engkau telah menemani saya mulai dari Masjidil Haram sampai langit ke-7. Tetapi di sini kenapa engkau meninggalkan saya? Ayatrukul khalilul khalilah. Ayatrukul khalilu khalilah wahai Jibril. Adakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya wahai Jibril? Kira-kira nek ana kekasih ninggalke kekasih salah napa mboten? Ibuke ditinggali bapak terus, kira-kira bapaknya salah mboten? Hah? Oh, salah. Jebule bapake golek mal. Allahumma. Ayatrukul khalilu khalilah. Wahai Jibril, adakah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Faqala lahu Jibril. Jibril menjawab apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza maqami ya Rasulullah. Saya sampai makom ini. Hadza maqami, ini adalah tempatku yang terakhir ya Rasulullah. Walau jawaztuhu la-ahraqanin nur. Kalau saya melewati tempat ini maka saya akan terbakar oleh cahaya. Wa qala di Jibril, Kanjeng Nabi banjur ngendika maring Jibril, alaka hajatun inda rabbik ya Jibril? Wahai Jibril, apakah engkau memiliki keinginan yang akan saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salillaha ayyudana li an absuqa janahi ala sirat li ummatika hatta tajuza alaih. Malaikat Jibril ketika tidak bisa melewati makom yang telah dilewati oleh baginda Rasul Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menginginkan satu keinginan yang disampaikan kepada Allah. Keinginan Jibril hanya satu, ayyudhana li an absuta janahi ala sirat li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril niku tidak bisa melewati makom yang lebih tinggi
karena akan terbakar oleh cahaya. Ketika ditanya, wahai Jibril, engkau memiliki permintaan apa? Jibril mengatakan, mintakan kepada Allah supaya saya diberi izin oleh Allah, saya bisa menyelamatkan umat Nabi Agung Muhammad besok di Sirat. Allahumma. Jadi kita sedang dihadang oleh beliau malaikat Jibril di Sirat. Allahumma. Khusus untuk umat Nabi Agung Muhammad hatta tajuza alaih, sehingga bisa melewati surat. Ketika seorang bisa melewati surat, berarti orang tersebut selamat. Alhamdulillah. Maka sudah sepantasnya dan wajib bagi kita yang mengakui sebagai umat Nabi Agung Muhammad SAW untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dan untuk iksar salat ala Nabi Muhammad SAW. Maulaya sholli lagu mboten ngertos. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan Subhanallah. Kira-kira nek ibuke kepanggih bapake ngucapin apa? Takjub kali bapake napa mboten, Bu? Subhanallah napa asdal? Kira-kira akeh subhanallah napa akeh istighfare? Nek bapake pasti ibuke akeh istighfare napa akeh subhanallah, Pak? Sing jawab kok bapak istri ya. Mungkin nek ibu-ibu kata-kata yang ningali bapak ini ku hale kata iku maos istighfar. Ngene mboten, Bu? Oh kok nggih. Ayat niki digawiti dengan subhana. Maha suci zat alladzi subhanalladzi maha suci zat. Yang mana diartikan dalam tafsir iku fi'lut ta'ajjub. Jadi ingin menggambarkan sesuatu yang menakjubkan karena memang perjalanan beliau adalah perjalanan yang di luar akal, di luar rasio, sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Asra bi'abdihi. Asra
Ini juga bisa bermakna di dalam tafsirnya berjalan di waktu malam. Tapi ketika Allah menyebut nama beliau, diangkat derajat yang paling tinggi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggilnya tidak dengan lafaz binabiyihi, Allah tidak memanggil dengan lafaz birasulihi, Allah tidak memanggil dengan lafaz Muhammad, tetapi Allah panggil dengan lafaz bi'abdihi, dengan lafaz abdun, sing artinya apa? Hamba. Kados kita niki sedaya hambane Gusti Allah. Nimbali Kanjeng Nabi nalikane Isra niku tidak dengan pangkat nabinya, tidak dengan pangkat rasulnya, bahkan tidak dengan namanya beliau, tetapi yang dipanggil adalah dengan lafaz abdun, sing artinya nopo? Ketika seseorang tingkat ubudiyahnya semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah, maka wong iku maka semakin tahu bahwa dirinya adalah seorang hamba, seorang abdun. Sehingga ayat ini oleh nyebutakan subhanalladzi asra bi'abdihi, ngangge lafaz abdun, mboten ngangge lafaz rasul, mboten ngangge lafaz nabi. Sehingga wonten ngendika man arafa nafsa faqad arba rabbah. Barang siapa yang tahu siapa dirinya sendiri, maka akan tahu pada Tuhannya. Padahal kita niki nek pun ngertos sinten kita niki hanyalah seorang apa? Seorang hamba. Sehingga semakin tinggi, semakin derajatnya dekat dengan Allah, maka orang tersebut akan semakin tahu bahwa dirinya adalah abdun. Maka Allah panggil baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan tugas yang mulia, di tempat yang mulia, di tempat yang tidak pernah dibuat maksiat, di tempat yang tidak pernah dibuat durhaka, yaitu di Sidratil Muntaha. Tapi dipanggil dengan lafaz abdun. Ini mengisyarahkan bahwasanya semakin kita mengetahui posisi kita sebagai hamba, sebagai abdun, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Oleh Gusti Allah nglakokke niku di waktu malam, lailan. Wonten sing jenengane Bulaili. Wonten apa mboten? Wonten terusane napa mboten? Lailan di waktu malam, malam niku petang. Lailan niku gelap. Bulaila kira-kira ayu napa mboten? Wayu. Biasanya wonten awal kawitane Nur Laila. Sallallahu Nabi Muhammad. Nur niku cahaya, Laila niku weng. Neteng ayat niki ngene isim nakirah. Lailan tidak diberi al, yang artinya lailan itu tanpa ada perhitungan waktu, karena sangat cepat sekali. Sehingga Gusti Allah menyebut di dalam Al-Quran menggunakan lailan, padahal sudah ada lafaz Isra. Subhanalladzi asra. Asra berjalan di waktu malam, tapi ditambahi lailan. Ini nakirah yang belum ditentukan, sehingga kecepatannya dengan kebiasaan umumnya baginda agung Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu tidak seperti biasanya, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Iki sing jenenge keberkahan. Mudah-mudahan di malam yang baik ini, di tempat yang baik ini, dengan niatan kita untuk bersama-sama dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad, kita sedaya mendapatkan keberkahanipun. Allahumma wa inna ma khussal lail bidzalik, kenging guna pokok dikhususaken di waktu malam. Rasulullah diperjalankan kenapa di waktu malam? Dunan nahar, bukan di waktu siang. Li'annahu waktu tafrihil bal wa qat'il alaik, karena di waktu malam merupakan waktu yang sunyi, waktu keheningan, waktu untuk bermesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan waqtul alaik, untuk memutus segala hubungan-hubungan yang bermasalah dengan masalah duniawi.
Waqila jarene napa jarene nggih saged bener saged mboten. Tapi di dalam kitab Syarah fi Aqidatil Awam, di dalam kitab Nurul Zolam niku dipun ngendikaaken wa qila li anna Allah ta'ala mahanural lail bizzulam. Berkanipun Gusti Allah itu telah menghapus cahaya malam dengan datangnya gelap. Wa ja'ala an-nahara mubsiran fihi bid-daw kana al-lailu hazinan fakana al-isra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil lail. Ketika malam cahaya dihilangkan dengan datangnya gelap, maka malam merasa bersedih karena melihat siang begitu terang benderang, sehingga malam meminta kepada Allah supaya diberi cahaya, sehingga Allah memberikan cahaya di waktu malam dengan diperjalankannya beliau Nabi Agung Muhammad fil laili lil adalah, di waktu malam karena untuk keadilannya beliau. Walidzalika qila ibtakhara an-nahar 'ala al-lail bisyamsi faqal la tattakhir fa in kanat asy-syamsu dunya nashruk fik fa saya'ruju bisyamsil wujud Nabiul Mustafa Muhammadin. Wahai siang, apabila engkau berbangga diri dengan adanya matahari, maka saya juga akan berbangga diri dengan adanya cahaya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sumia badran. Maka dari itu Kanjeng Nabi dijenengi Badrun, bulan purnama. Sing biasane panjenengan biasa nggo selawatan. Pripun? Anta syamsun anta badrun anta nurun wa nuri anta iksirun anta misbahul suduri Allah ya Nabi sehingga wonten jenenge Kanjeng Nabi niku dijenengi Toha. Napa? Toha. Abajadun awazun hatayakun lamanun sya'afasun qarasun. Iki sing biasa ndamel jimat biasanya apal. Niki rumus dari abjad-abjad Arab. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu namanya. Bagi kita jumhur ahlus sunnah wal jamaah, beliau memiliki salah satu di antara namanya adalah Toha alaihi salam. Lah Toha niki nek dihitung secara abjadun, abjadun ha wa zun ha to niku hitungan huruf angka ingkang kaping 9. To abjadun hawazun hato pinten 9. Lah nek ha niku pinten? Wal ha bi khamsah. Ha niku gangsal. Abjadun ha. Wawu to niku 9, ha niku gangsal. 9 tambah gangsal pinten? Itu sekawan wal. Pada tanggal 14 iku bulan purnama akan mulai bersinar. Gini apa betul? Tanggal kawan welas niku bulan akan mulai bersinar dengan terangnya, sehingga beliau dinamakan Toha. Ini sing jenengan biasa sholawatan iku sholatullah ala
Kanjeng Nabi diisroke di waktu malam. Mi'raj niku artinya napa? Munggah. Tapi setelah diisra mi'rajkan niku wong sing boten percaya nggih dadi tambah murtadi, wong sing dadi percaya nggih dadi tambah imane. Tiang ingkang pertama kali percaya wonten Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane dikabari niku sahabat Abu Bakar Siddiq. Sinten? Abu Bakar Siddiq. Qad faza siddiqu bitasdiqi lahu wa bil uruji sidqa wa fa'alahu. Qad faza siddiqu bitasdiqi lahu wa bil uruji sidqa wa fa'alahu. Salli wa sallim qadama sidqin. Si nomor pinggalih onten mudkhala sidqin. Si nomor tiga onten mukhraja sidqin. Qadama niku artinya telapak kaki untuk melangkah di jalan yang benar. Iki jenenge qadama sidqin. Sehingga wonten kisah, wonten cerita, wonten negara Yordania. Kamakol ya Haji Qayyum langsung niku teng Yordan niku wonten tiyang nalikane badhe dipun sareaken tiyang niku tiyang pun sedo pun meh disareaken dumadaan kuburane niku medal ulo irenge. Medal napa Pak? Ulo ireng. Ulo ireng. Napa Bu? Ulo ireng. Ulo irenge ame dipendem iku metu ulo irenge. Banjur boten sios dipendem ten mriku, pindah lokasi. Ndamel ruangan malih wonten ulo irenge malih. Ndamel malih wonten malih. Ngantos ping 3 dosa lubang. Nauzubillahi min sampai 30 kali lubang di lubang teng Yordan. Niku ular iku nggih tetep ulo sing ireng niku mulai dari kuburan awal sampai 30 ulo niku. Carane ngilang wallahu a'lam. Niku bisa pindah-pindah. Karena terpaksa mongko wong iki dikubur langsung. Bar dikubur langsung ternyata ulone niki langsung ngiket maring awake sampai balunge iku padha rontok. Sehingga wong-wong sing padha ngubur iku wonten sing padha pingsan karena melihat kejadian yang sangat luar biasa. Padahal wong niku semasa hidupnya sedekah nggih sedekah. Wong niku semasa hidupnya silaturahim nggih silaturahim. Setiap malam niku nggih purun zikiran. Tapi ternyata tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min. Jadi oleh-oleh yang diberikan oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad itu adalah tasliyah kepada beliau, hiburan kepada beliau. Dibawakan tugas yaitu berupa sholat 5 waktu. Mula ampun ngantos kita niki ngantos tinggal sholat. Allahumma syukur sholat jamaah. Diusahakan sholat jamaah, terutama sholat isya kali subuh. Ketika kita mau melihat kadar keimanan seseorang, maka lihatlah
ketika sholat isya dan subuhnya niku kados nopo. Nek sholat isya kali subuh kok ngantos telat, berarti tiang niku sudah mulai tumbuh benih kemunafikan. Naudzubillahi min. Mulut jangan sampai meninggalkan sholat isya kali sholat subuh, karena itu barometer daripada keimanan seseorang. Nek saged jogo sholat isya terutama dengan sholat subuh, berarti keimanannya tetap akan naik. Allahumma amin. Insyaallah ting selimpit niki jamaah terus. Allahumma amin. Nggih napa mboten? Kira-kira tang mriki tesih wonten sawu sufufakum fa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Tesih wonten apa mboten? Nggih lurus banget. Barisane lurus. Lurus. Alhamdulillah. Nek mriki diganggangi napa mboten? Boten. Pantesan lurus. Nenggen kula niku salat jamaah saniki lurus banget. Mergo niku napa sawu sufufakum. Ternyata makmum setunggal. Dadine lurus banget. Napa malih salat subuh. Sing adzan imame, sing qomat imame, sing imam sing imam ya imame kan sinten mah. Ndungone imame dhewe. Niku jarene gara-gara wonten protokol napa. Allahu a'lam. Mudah-mudahan niki berakhir. Allahumma menjelang Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki qodama sidqin. Wong iku berbuat baik terus tapi mboten nglakoni salat. Maka wong iku tidak termasuk qodama sidqin. Saking dalam jenengan pun diniati silaturahim, pun diniati engko nek bali mudah-mudahan entuk senang, entuk ilmu, entuk senang. Niki berarti pun derek qodama sidqin, delamaan sing bener. Mun qodama sidqin kok kudune mukhraja sidqin, masuk di tempat yang benar. Mudkhala sidqin, masuk di tempat yang benar. Niki kira-kira tempat sing sae napa mboten? Sae napa mboten? Sae napa mboten? Iya kan. Biasanya tak temriku wonten-wonten napa mboten? Napa niku? Sae napa mboten? Terus yo diangkat. Mong pundi? Mudkhala sidqin. Onten mukhraja sidqin, tempat keluar yang benar. Sungguh sahabat Abu Bakar itu mendapat julukan as-siddiq. Napa? Orang yang benar. Beliau niku sahabat Abu Bakar niku yang selalu menemani beliau perjuangan Nabi Abu Muhammad sampai wafatnya. Sehingga ketika beliau Nabi Abu Muhammad berdakwah, beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir sampai masuk ke dalam gua. Yang menemani pun beliau sahabat Abu Bakar. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan idhuma fil ghori. Keduanya di dalam gua. Niki sing pertama masuk ke dalam gua niku nggih sahabat Abu Bakar untuk mengawasi, menetralisir barangkali di situ ada sesuatu yang membahayakan kepada Nabi Abu Muhammad. Niku lubang-lubang yang ada di dalam gua sing nutupi niku sahabat Abu Bakar. Nanti jubahin niku dirobeki kangge nutupi lubang-lubang niku, khawatir di dalamnya ada ularnya. Mun ditutupi kabeh nembe Kanjeng Nabi, monggo ya Rasulullah panjenengan kantun lebet mawon niki sampun aman. Begitu Rasulullah masuk, beliau tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Ternyata ketika Rasulullah sudah mulai terlelap di dalam tidurnya, ada satu lubang yang mana Abu Bakar terlupa untuk menutupnya. Maka keluarlah binatang yang membahayakan, yaitu ulo. Apa? Ulo.
Nek zaman biyen ora entuk nek wengi-wengi jarene ora entuk napa ngucapaken nggih napa mboten? Nek jenengan manggihi jaman ngoten napa mboten? Mandan. Nek nggih kula nggih ngoten nggih. Dingetikani nek dalu niku aja matur ulombokan di arane. Dadi nek upama ana bocah lagi belajar ul-olo mboten kenging. Niku ul-olo oyot napa? Niku zaman biyen. Dadi nek wonten ulo niku ora entuk ngomong ulo iku zaman mbah-mbah biyen. Jadi umpama wonten ulo lagi mlaku bengi-bengi awas ana oyot. Segone wonten bocah lagi belajar, umpama belajar huruf ul-olo oyot. Tadi ini bocah bodoh tapi manut. Daripada saya ini pinter-pinter tapi orang manut. Biar ngoten itu ul-olo oyot. Jejal kok dilatih ngoten niku. Qadama sidqin mudkhala sidqin mukhraja. Sidqin niku sahabat Abu Bakar. Masuk ke dalam gua, ternyata ada satu lubang yang masih terbuka sehingga keluar ular tersebut. Langsung sahabat Abu Bakar menekan dengan telapak kakinya, khawatir akan membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lubang niku ditutupi dengan sahabat Abu Bakar. Ulo niki nggih bahasa mriki napa? Nyokot. Ning bapake ulone nyokot apa nyantek? Ulo niki nyantek maring telapakne sahabat Abu Bakar 1 kali, 2 kali sampai 3 kali. Sehingga sahabat Abu Bakar keringetnya niku berjujuran sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Padahal sahabat Abu Bakar sudah sekuat tenaga bagaimana caranya agar Rasulullah tidak terganggu. Tetapi karena sudah merasa kesakitan sahabat Abu Bakar, maka darah keringatnya sampai menetes kepada Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ada apa wahai Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya telah membangunkan tidur engkau. Ternyata di bawah ada satu lubang yang saya lupa belum saya tutupi. Di situ ternyata ada seekor ular. Sampai di platok. Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa Indonesia ini platok apa? Dimakan, dipatuk, sampai dipatuk. Sehingga beliau sahabat Abu Bakar langsung menggigil. Terus Rasulullah melihat ular tersebut, ditanyai, karena salah satu mukjizat beliau adalah bisa berbicara dengan semua makhluk termasuk ular. Jadi mukjizat-mukjizat yang ada pada nabi-nabi yang lain itu terkumpul di baginda Nabi Abu Muhammad SAW. Sehingga ulun niki dijak ngomong, dijak kali Rasulullah SAW. Kenging nopo sampean kok nglarani maring sahabat terbaikku, sahabat Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya itu mendengar, saya itu kepingin berjumpa dengan engkau, tetapi saya diberi kabar bahwasanya pada suatu saatnya nanti yang namanya Muhammad akan datang ke gua ini. Maka saya tunggu-tunggu kehadiran engkau. Tapi setelah engkau datang ke sini, justru saya ingin berjumpa dengan engkau, malah saya ditutupi oleh kakinya si Abu Bakar. Saya kepengen ketemu dengan engkau, saya ingin bersyahadat kepada engkau, tapi malah dihalang-halangi oleh Abu Bakar. Iku kangene ulo kepengin kepanggih kali Nabi aku Muhammad. Jadi sapa wong sing ora kangen karo Kanjeng Nabi Muhammad, mboten purun maca selawat, hati-hati mbokan dicatek. Oh iya. Wong sing anti selawat dongake ulone mara maring umahe Allahumma amin. Tapi temriki mboten nonton. Niku kula mawon kangen kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Abu Bakar diobati oleh Rasulullah sampai sembuh. Ular niki merasa puas karena bisa berjumpa dengan Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mawon.
Teng Al-Qur'an niku kathah keterangan ingkang artosipun salah setunggalipun wong-wong sing dilebokke neraka niku mergo napa? Masalakakum fi saqar. Apakah yang menjadikan kau dimasukkan ke dalam neraka sakor? Maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor niki jawab, qalu lam naku minal musallin. Kenapa engkau dimasukkan ke dalam neraka sakor, wahai orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Beliau menjawab, orang-orang ini yang sedang disiksa menjawab, qalu lam naku minal musallin, karena saya dulu meninggalkan sholat. Padahal sholat itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berikan tanpa perantara malaikat Jibril, langsung diterima oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti begitu mulia tugas kita untuk melaksanakan sholat. Nah, niki mi'raj. Wa qala fi durratil wa'idin wa amma sababul mi'raj. Sebab-sebab Kanjeng Nabi mi'raj miturut kitab Durratil Wa'idin bahwa annal arda iftakharat 'ala sama. Bumi merasa berbangga, merasa lebih baik dibandingkan langit. Faqalatil ardu ana khairum minka. Bumi niki matur maring langit, saya jauh lebih baik dibanding engkau wahai langit. Karena apa? Li anna Allah Ta'ala zayyini bil bilad wa zayyini bil bikhari wal anhari wal ashjar wal jibali wa ghairiha. Wahai langit, iki ngendikane bumi, selain daripada asbab tasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah itu hiburan. Karena orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang selalu menyertai dakwah Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil beliau. Di antaranya adalah istri tercintanya Sayyidati Khadijah al-Kubra, dan juga dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Beliau telah dipanggil oleh Allah, sehingga dibuat menjadi tasliyah, hiburan oleh Allah kepada Nabi Agung Muhammad supaya tidak bersedih. Allah jalankan mi'raj. Wa amma sababul mi'raj, sebab mi'raj yang lain adalah karena bumi merasa dirinya lebih baik dibanding langit. Faqalatil ard, bumi mengatakan ana khairum minka, saya lebih baik dibanding engkau wahai langit. Li anna Allah Ta'ala zayyini bil bilad, wahai langit, saya itu lebih baik dibanding engkau karena saya dihiasi dengan negara, dihiasi dengan lautan, dihiasi dengan pepohonan, dihiasi dengan gunung-gunung, dan semua yang diciptakan di atas muka bumi ini adalah hiasan. Faqalatis sama, langit pun menjawab, ana khairum minka, tidak seperti itu wahai bumi, saya justru lebih baik dibanding engkau wahai bumi. Karena apa? Li'anna syamsa wal qamar wal kawakiba wal aflaka wal buruja wal arsya wal kursiyya wal jannata iku fi. Langit mengatakan saya lebih baik dibanding engkau wahai bumi. Karena di langit ada matahari, ada rembulan, ada perbintangan cakrawala, ada arsy, kursi dan surga, semuanya berada di langit. Wa qalatil ard fi baitun yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minun amma. Banjur bumi mengatakan tidak, saya jauh lebih baik dibanding engkau wahai langit. Karena di bumi ada rumah yang selalu dikunjungi dan dibuat tawaf oleh para nabi, dibuat tawaf oleh para rasul, oleh orang-orang soleh, orang-orang kekasih-kekasih Allah, dan orang-orang mukmin semuanya. Wa qalatis sama, tidak begitu wahai bumi, saya jauh lebih baik dibanding engkau. Karena di langit fil baitil ma'mur, fi iku al baitul ma'mur, karena di langit ada al baitul ma'mur. Di baitul ma'mur yatufu bihi malaikatus samawah. Wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalin
warwahul awliya wassalihin. Wahai bumi, kalaupun engkau memiliki rumah yang selalu dibuat tawaf oleh para rasul, para nabi, orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah, maka di langit ada yang namanya Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur selalu dikunjungi oleh para penduduk langit, yaitu malaikat-malaikatnya Allah, selalu tawaf setiap hari. Wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalin, dan di langit itu adalah tempat daripada arwahnya para nabi dan para rasul, dan juga arwahnya orang-orang soleh. Wa qalatil ardu anna sayyidal mursalin wa khatiman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalal mawjudah alaihi akmalut tahiyyat wutina fi. Bumi mengatakan, saya jauh lebih baik dibanding engkau wahai langit, karena di bumi telah ada Sayyidil Mursalin, pemimpin dari para rasul, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa habib rabbil alamin, kekasih Allah yang menguasai alam, wa afdalul mawjudat alaihi akmalut tahiyyat wuttinafi. Wahai langit, di bumi ada seseorang yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan dia telah dilahirkan di bumi. Setelah itu, wa ajra syari'atihi falamma sami'atis sama, ketika langit mendengarkan apa yang dikatakan oleh bumi, a'jazat wa sakatat anil jawab, maka merasa lemah dan berdiam diri, tidak bisa menjawab, karena sudah sampai baginda Nabi Agung Muhammad. Jadi puncak daripada puncak-puncak yang paling puncak adalah sudah berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit sakatat wa a'jazat, diam diri, tidak bisa menjawab. Wa tawajjahat ila Allah taala faqalat ilahi anta tujibul muttar idza da'ak. Kemudian langit merendah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, ilahi anta mujibul muttar, wahai Tuhanku, engkau adalah zat yang selalu memberikan tujibul muttar, memberikan qabul kepada orang-orang yang terpepet, idza da'aka, ketika meminta kepada engkau. Wa ana ajaztu an jawabil ardi, langit mengatakan, sekarang saya tidak bisa untuk menjawab bumi, karena di bumi ada pemimpin para rasul, karena di bumi ada pemimpin para nabi, karena di bumi ada penutup para nabi, karena di bumi ada seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa as'aluka ayyusa'ida Muhammadan ayyusa'ida. Kemudian langit mengatakan kepada Allah, ya Allah, maka naikkanlah Muhammad ilayya kepadaku, fa'atasharrafa bihi kama tasharraftal arda bijamalihi, seperti engkau telah memuliakan bumi dengan adanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka naikkanlah beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk memuliakanku dengan keindahannya. Waftakharat fa'ajaba da'wataha wa akhallahu ta'ala ila Jibril faqal idhab ilal jannah ya Jibril. Allah mengabulkan doanya langit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril, wahai Jibril, idhab ilal jannah, Jibril, pergilah engkau ke surga. Wa khudil buraq, ambillah buraq yang nanti akan menjadi kendaraan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhab ila Muhammad, setelah engkau ke surga mengambil buraq wahai Jibril, pergilah ke Muhammad. Fadhahaba Jibril wa ra'a arba'ina alfa buraqin yarta'una fi riyadil jannah. Kemudian Jibril ketika masuk ke dalam surga melihat ada 40.000 buraq yang sedang santai di dalam taman-taman surga. Wa ala jabhatihim ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di jidatnya, di setiap buraq itu ada nama, ada tersurat, ada tertuliskan nama asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'a fihim buraqan munkisar ra'sahu,
Kemudian Jibril melihat ada satu buruk yang sedang tertunduk kepalanya, yabki, yang sedang menangis, wa nasilu min ainaihi dumu, sampai meneteskan air mata. Jibril kemudian merasa terharu dengan melihat buruk yang satu tertunduk kepala dengan menangis, dengan meneteskan air mata. Faqala Jibril, ma laka ya buruk. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada buruk yang sedang menangis, ma laka ya buruk, engkau kenapa wahai buruk? Qala ya Jibril, buruk mengatakan, menjawab perkataan Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alfi sanah isma Muhammadin fa waqa'a fi qalbi mahabbah sahib hadzal ismi. Kemudian buruk mengatakan, wahai Jibril, bagaimana saya tidak menangis? Saya telah mendengar dalam masa 40.000 tahun yang lalu ada seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya mendengar nama tersebut, fawaqa'a fi qalbi, maka saya menjadi jatuh hati kepada orang yang bernama Muhammad. Fawaqa'a fi qalbi mahabbah, saya terus menjadi cinta kepadanya. Wa ba'da dzalik lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin, setelah saya mendengar ada seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah, bahkan namanya disejajarkan dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin, saya tidak membutuhkan makan, saya tidak membutuhkan minum, yang saya butuhkan adalah berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad. Faqala Jibril, ana awsaluka, saya akan mengantarkanmu kepada yang kau rindukan, kepada yang kau cintai, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini buruk yang menjadi kendaraan Rasulullah pun telah rindu kepadanya. Napa malih kita sing dados umate Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kerinduan kita, dengan mahabbah kita, dengan menghidupkan sunnah-sunnah kita, mudah-mudahan wanzur ilaina, Rasulullah selalu melihat kita dalam keadaan tersenyum. Allahumma amin ya rabbal khairal bariyah. Sebaik-baik makhluknya Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad. Wanzur ilayya, maka lihatlah kami, pandanglah kami. Allahumma amin. Ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah. Ma anta illa
لي بوصل قبل المنية خير البرية نظر إلي الله ما أنت كنز العطية خير البرية نظر إليك ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلوا على Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam Isra Mi'raj niki sing paling terpenting adalah tugas yaitu dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Mudah-mudahan kita sedaya keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita termasuk orang yang selalu hafizu ala sholat, menjaga sholatnya. Allahumma amin. Karena apa? Dengan sholat kita ingat kepada Allah. Wa aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat ingsun Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nek wong purun sholat, maka insyaallah dengan kekhusyuannya bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor pingkalih, sholat itu sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wong sing padha iman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga Kanjeng Nabi ketika ingin mendapatkan kedamaian, wa ju'ilat qurratu ain bis shalah, ketika beliau mendapatkan ketenangan, yaitu ketenangan di dalam sholat. Jadi sholat niku membawa kedamaian, sholat membawa ketenangan. Kinten-kinten sholat kita saged menenangkan pikiran kita napa mboten? Saged menenangkan jiwa kita napa mboten? Pas sholat Allahu Akbar sing maune kelalen dadi kelingan mboten? Sing maune ilang dadi kelingan mboten? Wah, berarti khusyuk. Khusyuk karo perkara sing maune ilang. Allahu Akbar, kelingan mau diamuk karo bojon. Khusyune nembe tekan bojone. Si nomor ping 3, salat niku kangge mencegah kita dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sehingga di dalam kesempatan ini saya mengajak kepada diri pribadi, terutama kepada awak kula piyambak, dumugi dumateng sedaya para jamaah, mudah-mudahan kita sedaya dipun dadosaken ahli shalah. Amin ya rabbal alamin. Ampun ngatos tinggal sholat, nempun tinggal sholat, iku siksane berat. Saya sumut dino kiamat, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan iku wonten manfaatipun dan bisa saged meningkatkan keimanan ketakwaan kita, terutama di dalam masalah sholat dan mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-afu minkum dumateng sedaya para kiai, para ustaz ingkang tansah dipun minulyaken saking awal dumugi akhir, nyuwun bumi samudra pangaksami sakataipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudariku kaum muslimin wal muslimat, mekaten maidu hasanah ingkang dipun aturaken ahinalipun panjenenganipun Bapak Abdul Jalil, mugi-mugi dadosaken kita panjenengan sedaya ningkataken iman serta paripurna dhateng sedaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking panjenenganipun
Bapak Abdul Jalil kami haturkan jazakumullah khairati wa azabil dunya wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Minggah adi cerosa saipun menika doa penutup. Ibu rasa menika ingkang pun aturaken doa menika saking panjenenganipun Bapak Kiai Nasiruddin. Saderengipun doa penutup dipun aturaken saking kawula lan kawula nderekaken lantapan adi coro terus menika pun pilih kata kelembatan kula ingkang kula matur kirang sapa sedaya ngatur sakiran transwani kabeh badhe puniki jamu turun pangapunten saking kawula akhiri akhirul kalam astagfirullahaladzim li walakum billahi bisabil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa teman-teman ibu akhirul Bapak Kiai Nasiruddin modal semoga katur matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala bi syafaatir rasul al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا والحبيب وشعبنا وقولنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نعيمين ومسلم تقريب حمدا يوافينا ويكافئ المسجد يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر ذنوبنا والدايا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم اغفر lana bi abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimin Allahumma astur libana Allahumma barik fi umrina wa barik rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi awlatina wa barik fi ahlina barakatun nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ulafat wa taqdir lana bi jami'il hajat wa tutahhir min jami'is sayyi'at وترفعنا درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغ رمضان واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين وارحمنا يا الله فإنك الراحمين وارزقنا يا الله الرازقين واغفرنا يا الله الحافظين واهدنا ونجنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا استقامة في العبادة استقامة والجماعة استقامة في طلب العلم استقامة في الخيرات برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا أسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا أسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا أسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة. Alhamdulillah.